Yeah, El Clasico bukan cuma pertandingan, ini perang sejarah. Kalian sadar gak sih kalau Lamine Yamal seolah tak terlihat di laga El Clasico kemarin? Dan banyak yang bertanya-tanya kenapa Yamal tampil melempem dan tak seperti biasanya seperti di laga El Clasico sebelumnya. Dan ternyata ada penyebab yang baru diungkap oleh dokter Barcelona. Mengapa Lamine Yamal yang sepertinya tak terlihat di laga El Clasico kemarin dan cuman hanya terlihat saat debut saja? Seperti apakah penjelasan dokter yang bocor itu? Mari kita bahas. Senyum tapi hatinya nyala diam, semua pemain turunkan. Pada laga El Clasico kemarin, Lamine Yamal disebut hanya mentas dengan 50% kekuatan ketika Barcelona kalah 1-2 di markas Real Madrid dalam laga El Clasico, di mana Lamine Yamal menjadi sorotan tajam setelah tampil di bawah standar dalam laga El Clasico Real Madrid versus Barcelona di Santiago Bernabeu kemarin. Pada pertandingan itu tentu penampilan Lamine Yamal menjadi salah satu sorotan utama karena bintang muda berusia 18 tahun itu gagal menunjukkan kemampuan terbaiknya selama 90 menit. Sepanjang laga, Lamine Yamal hanya melepaskan 2 tembakan dan tak satu pun mengarah ke gawang lawan. Sementara ia juga kehilangan bola hingga 22 kali dalam sepanjang pertandingan. Di mana bek kiri Real Madrid Alvaro Carreras tampil solid dalam menjaga pergerakan Lamine Yamal yang mendapatkan bantuan efektif dari Dean Hazard, Aurelian Tchouaméni, serta Arda Güler untuk menutup ruang di sisi kanan serangan Barcelona, terutama sisi Lamine Yamal. Zidane di kepala, sekarang generasi baru lanjut cerita. Panasnya El Clasico, abadi selamanya. El Clasico, suara stadion. Namun tak cuman itu, keterbatasan performa Lamine Yamal rupanya tak hanya disebabkan tekanan lawan, tapi juga masalah kebugaran yang sudah ia alami dalam beberapa pekan terakhir ini. Pemuda 18 tahun itu diketahui sedang berjuang melawan Belgia. Cedera pada area pangkal paha yang menimbulkan nyeri berkepanjangan di sekitar tulang pelernya. Cedera tersebut disebut-sebut telah mengurangi mobilitas dan kecepatannya. Dalam laga di Bernabeu, Yamal terlihat kekurangan bebas bergerak dan tampak ragu untuk menembak. Lihat saja, tercatat Lamine Yamal 8 kali berupaya menggocek lawan. Namun dari sekian percobaan dribble itu hanya separuh yang sukses. Menurut sejumlah ahli medis, rasa sakit akibat Belgia bisa naik turun intensitasnya, namun cenderung memburuk pada pertandingan dengan tempo yang sangat tinggi seperti El Clasico kemarin. Di mana saat ini tim Barcelona kini disebut tengah mengatur porsi latihan dan menit bermain secara berhati-hati agar cedera tersebut tidak semakin parah yang dialami oleh Lamine Yamal. Sementara itu, dokter spesialis traumatologi olahraga ternama, Dr. Pedro Luis Ripoll, menjelaskan bahwa Belgia merupakan cedera yang dapat mengganggu performa atlet secara signifikan. Di mana dokter spesialis itu menyebutkan, penurunan performa Lamine Yamal pada laga melawan Real Madrid kemarin merupakan gambaran nyata dari efek Belgia alias cedera pelernya. Tak cuma itu, dokter juga menegaskan bahwa cedera ini bukan disebabkan oleh kerusakan struktural pada sendinya, namun butuhkan waktu cukup lama untuk benar-benar pulih dari cedera peler itu. Itulah alasan mengapa Lamine Yamal tak terlihat di laga El Clasico dan tampil melempem pada pertandingan melawan Real Madrid kemarin. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Biasa ini kisah legenda dari Ronaldinho sampai Zidane di kepala. Sekarang generasi baru lanjut cerita. Panasnya El Clasico, abadi selamanya. El Clasico, suara stadion kayak badai mau meledak bro. El Clasico, tak ada teman cuma lawan di depan lo. El Clasico, peluit pertama kayak sirine perang yo. El Clasico, ini sejarah bukan cuma skor di papan bro.